Pidato Presiden Joko Widodo pada KTT Perubahan Iklim di Glasgow, Skotlandia tentang klaim penurunan deforestasi secara drastis dalam 20 tahun terakhir menerbitkan kritik dan berbuntut dilaporkannya sang pengkritik kepada kepolisian. Namun riuh rendah tadi berujung pencabutan laporan. Senafas dengan itu, pertanyaan tentang kebebasan berpendapat tetap mengemuka. Betulkah sistem politik demokrasi yang ditegakkan lewat reformasi 1998 sedang baik-baik saja? Mari kita mulai dengan menengok indeks demokrasi. Sejak tahun 2006, The Economist Intelligence Unit (EIU) rajin melaporkannya. Pada tahun 2020, rapor negeri kita ternyata jeblok. Indonesia cuma mendapat skor 6,3. Terendah dalam 14 tahun terakhir. Juga lebih rendah dari skor tahun 2013 saat Indonesia masih dipimpin SBY Budiono yang mendulang skor 6,82. Padahal di fase transisi dari SBY kepada Jokowi tahun 2014 lalu, indeks demokrasi Indonesia sempat berada di angka 6,95 serta skor 7,03 pada tahun 2015. Kategori demokrasi cacat yang disematkan lembaga tadi susah untuk membuat kita tenang. Dalam barisan negara-negara ASEAN, indeks demokrasi Indonesia berada di nomor 4. Negeri kita di bawah Malaysia, Timur Leste, dan Filipina. Adapun secara global, Indonesia berada di nomor 64 dari 167 negara atau wilayah yang disiki. Menurut laporan EIU, di tahun 2020, demokrasi mendapat pukulan hebat. Tak pelak, indeks demokrasi pada 70%-an negara turun di tengah hantaman pandemi COVID-19. Skor yang muncul memang cuma 6,3. Dari mana skor akhir ini berasal? Dalam soal proses pemilu dan pluralisme, skornya ternyata oke punya. Mencapai 7,92. Item fungsi dan kinerja pemerintah juga layak diacungi jempol, lantaran mendapat skor 7,50. Yang harus dicermati justru menyangkut partisipasi politik yang hanya 6,11. Kemudian budaya politik, rapornya merah yaitu 4,38. Adapun item kebebasan sipil juga jeblok karena skornya 5,59. Kita pasti bak langit dan bumi jika dibandingkan dengan Norwegia. Negara di belahan utara Eropa itu secara total menangguk skor 9,81. Jaraknya 3,51 di atas skor Indonesia. Rapor yang bertolak belakang dengan The Economist Intelligence Unit datang dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Menengok data tahun 2018 hingga 2020, indeks demokrasi Indonesia terbilang oke. Indeks kebebasan berkumpul dan berserikat yang cuma ada di zaman demokrasi ternyata menunjukkan tren meningkat alias makin baik. Pada tahun 2020, skornya bahkan menembus 86,79. Tapi dari sekian item yang rata-rata oke itu, variabel kebebasan berpendapat justru menurun. Dari 66,17 lalu turun menjadi 64,29 pada tahun 2019. Kemudian anjlok ke skor 56 pada tahun 2020. Di sini ada kesamaan dengan item yang dipaparkan di Economist Intelligence Unit, yaitu kebebasan sipil. Sama-sama jebloknya. Awalnya demokrasi adalah sebuah ide, bahkan dianggap utopia. Tapi seiring populasi manusia yang makin besar, makin banyak negara yang menganut sistem politik demokrasi. Dalam sejarah Indonesia, demokrasi pernah timbul tenggelam. Demokrasi baru dan tegak lagi setelah Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998 silam. Sekarang demokrasi yang kita anut dibilang begitu liberal oleh sebagian orang, namun tetap dibutuhkan. Pertanyaannya, puaskah publik atas berjalannya demokrasi dewasa ini? Ternyata kepuasan publik di bawah 50%. Sebaliknya, ketidakpuasan publik menurut survei indikator politik pada September 2021 meningkat menjadi 44%-an. Ini naik tajam dibandingkan survei sebelumnya yang sebesar 32%. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia termasuk barisan civil society yang getol mengampanyekan demokrasi sejak zaman Bang Buyung atau Adnan Buyung Nasution. Mereka sudah terbiasa menghadapi rezim Orde Baru yang otoriter, tukang gebuk lawan-lawan politik dan warganya. YLBHI mencatat, penangkapan sewenang-wenang oleh aparat masih terjadi di negeri kita. Pada 2019, jumlahnya mencapai 1.144 orang. Angka tadi meloncat menjadi 3.539 orang pada tahun 2020. Padahal ini cuma menghimpun data di 17 provinsi. Data yang dipaparkan YLBHI ini menunjukkan kebebasan sipil memburuk.
Sejak berlaku tahun 2008 atau di masa SBY, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE menjadi momok kebebasan berekspresi. Kontras mencatat, pada periode Oktober 2019 hingga September 2021, masyarakat sipil, aktivis, jurnalis, dan mahasiswa masih menjadi korban penindakan dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Ada 2 pasal karet, yaitu pasal 27 dan 28 yang kerap menjadi sorotan. Pemerintah lalu berancang-ancang merevisi 4 pasal, tapi untuk melakukannya perlu persetujuan dari DPR. Menurut survei Indikator Politik Indonesia, sebelum pandemi menerjang negeri kita, tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden masih di kisaran 70-72%. Tapi di bulan September 2021 atau sebulan sebelum pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin berusia 2 tahun, kepuasan publik turun menjadi 58,1%. Sebuah data yang perlu dicamkan agar pemerintah dapat memperbaiki diri dan agar indeks demokrasi tidak terus melorot. Kebebasan berpendapat termasuk mengkritik pemerintah mestinya dijamin. Yusuf Kala di bulan Februari lalu secara retoris sempat berseloroh. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Intoleransi masih tumbuh subur di Indonesia. Selanjutnya tetap di Fakta Data.